Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kami pada sore hari ini atau ada pada diri makhluk-makhluk ciptaan-Mu, melainkan nikmat tersebut adalah anugerah-Mu dan pemberian-Mu. Maka bagi-Mu pujian dan pujaan, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat-Mu, semoga salam-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Yang setiap salat kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Jamaah, antum masih ingat dengan jumlah istri Nabi? 9, 11. Yang bisa jawab anak kasih hadiah. Sebutkan namanya. Hadiahnya mana? Mana lihat kering di sini? Astagfirullah. Nah, fadhal. Khadijah, Aisyah, Ummu Habibah, Sofia, Ummu Salamah, Zainab lagi. Zainab anaknya siapa? Anaknya bapaknya. Hafsah. Maria tidak termasuk istri sebenarnya, Maya. Juwairiyah sama Maimunah bintul Harith. Kasih hadiahnya. Lagi dibikinin. Jadi anak komplain sama panitia, kenapa mejanya kok bolong di bawah. Jadi antum bisa kelihatan kaki anak jamaah. Jadi orang tuh kalau di depan semua kesalahannya kelihatan, maka antum maafkan anak kalau berbuat salah. Semoga selalu bersama buat putra-putri Nabi, buat para sahabat Nabi, buat Abu Bakar As-Siddiq, buat Umar bin Khattab, buat Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, sore hari ini kita akan berbincang tentang ayat kursi. 10 kekuatan ayat kursi, khasiat ayat kursi, yang ana yakin semua membaca ayat kursi. Tapi banyak di antara kita yang meremehkan ayat kursi, ayat termulia yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, untuk baca tafsir Ibnu Katsir, bagaimana beliau menyebutkan keutamaan ayat kursi. Suatu hari Ubay bin Ka'ab bercerita bahwa Nabi SAW bertanya kepada Ubay. Apa pertanyaannya? Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat itu bertingkat-tingkat. Surat yang paling mulia adalah suratul Al-Fatihah. Tentu kedudukan suratul Fatihah nggak sama dengan surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Semuanya kalamullah, tidak ada kebatilan di dalamnya,
Jadi kalau ada orang suka membaca sebuah surat tertentu, nggak apa-apa kalau dia tahu dengan keutamaan surat tersebut. Tapi jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Ada orang yang baca surat itu doang. Ana Ustaz, yang ana amalin tabarok Ustaz, bagus. InsyaAllah 30 ayat itu kalau dibaca tiap malam kau selamat dari azab kubur. Tapi bukan berarti hanya itu saja yang dibaca. Ketika Ubay bin Ka'ab, antum masih ingat Ubay bin Ka'ab ini cinta banget sama Nabi SAW. Dia yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kam aj'al laka min salati?" Berapa banyak dari doa-doaku yang harus isinya salawat buat engkau? Itu Ubay bin Ka'ab. Yang kemudian Nabi SAW mengatakan, "Masyi Ubay, terserah engkau Ubay. Berapa persen yang kau akan tunjukkan salawat buat aku, terserah kamu." Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, gimana kalau seperempatnya?" Kata Nabi, "Terserah." "Gimana kalau setengahnya?" "Terserah, kalau kau tambahin lebih baik." "Kullaha." Kalau seperti itu semua doaku isinya salawat buat engkau. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Beliau pantas mendapatkan salawat kita, jamaah. Kita ini bisa duduk di tempat ini, kita bisa menghadap kiblat, kita bisa mengatakan Allahu Akbar, kita bisa ruku, sujud, memohon kepada Allah. Itu Nabi yang ngajarin kita. Beliau sholat di atas mimbarnya, sholat di atas mimbar. Kenapa? Lita'lamu sholati, agar kalian belajar sholat itu gimana. Maka akhirnya kata Nabi SAW, "Idzan tukfa hamma wa yaghfirullahu laka dzambak." Kalau itu yang kau lakukan, semua dosamu akan diampuni. Kita kalau doanya selawat terus buat Nabi SAW, jemaah, semua dosa kita diampuni. Terus Ustaz, permohonan-permohonan yang lainnya Allah cukupi, selesai antum. Maka coba antum nanti pulang dari sini sampai rumah jangan ngomong apa-apa. Perjalanan isi semuanya sholawat. Aku mau berhenti sholawat sampai rumah. Antum rasakan indahnya mengingat Nabi alaihi salatu wassalam dan mendoakan beliau. Itu Ubay bin Ka'ab. Beliau termasuk penulis wahyu. Yang kita disuruh belajar Quran, para sahabat kalau mau belajar Quran, belajar sama Ubay. Nabi alaihissalam bertanya kepada Ubay, "Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ubay, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quranul Karim? Apa kata Ubay? Ubay mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dipaksa sama Nabi SAW. Nabi yakin Ubay ini merasakan ayat yang paling mulia. Thumma qala ayatul kursi. Lalu Nabi mengatakan, "Liyahinkal ilm abul munzir." Oh, subhanallah. Hendaklah engkau berbahagia dengan ilmu yang kau miliki. Apa keutamaan ayat kursi? Ayat yang termulia. Kita mau tidur baca ayat kursi. Selesai sholat baca ayat kursi. Pagi dan petang kita baca ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Jemaah, kita belum bicara 10 kekuatan ayat kursi, belum. Ana ingin tatkala kita membaca ayat kursi, 10 kekuatan itu masuk semua ke diri kita, nggak lewat aja. Kita baru bicara tentang khasiat ayat kursi, keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholat, di akhir setiap sholat
wajib, salat maktubah. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Enggak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali mati. Jadi kalau antum habis baca ayat kursi selesai sholat, antum hayati, antum tadabburi, kalau antum mati setelah itu, insya Allah masuk surga. Terus kita melupakan ayat kursi. Habis sholat langsung berdiri. Kenapa? Kerjaan Ustaz. Duduk dulu. Kan nggak wajib Ustaz zikir habis sholat. Oh iya, siapa yang bilang wajib? Nggak ada yang bilang wajib. Tapi itu termasuk jalan menuju surga. Nabi duduk selesai sholat. Kecuali ada hal-hal yang memang memaksa beliau untuk berdiri, beliau berdiri. Ada urusan beliau bersegera. Tapi ingat, ini keutamaan ayat kursi yang pertama. Atau mau dibicarakan yang kedua, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam As-Sunan Kubra dan Imam At-Tabrani. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Bagian gudang nih, jaga zakat. Terus suatu malam aku melihat ada orang yang datang ngambil itu makanannya, ditangkap sama Abu Hurairah. Ketika ditangkap sama Abu Hurairah, orang ini mengatakan, aku ini punya keluarga yang banyak, kasihan mereka. Sudahlah, aku nggak akan ngulangin lagi. Akhirnya dilepas sama Abu Hurairah. Paginya dia datang menjumpai Nabi SAW. Nabi bertanya, ma fa'ala asiruka? Tadi malam gimana orang yang kau tangkap itu? Ya Rasulullah, itu dia katanya kelaparan, keluarganya nggak punya makanan, kesian anak sama dia. Nabi SAW, ya udah anak tinggal ya, nanti malam tuh dia akan kembali lagi. Ditunggu sama Abu Hurairah, betul datangnya. Antum gimana melihat orang nggak kenal datang malam hari? Kabur antum. Astagfirullah. Abu Hurairah ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu ngomong lagi dia, minta maaf, aku benar-benar aku ngambil ini karena kelaparan, keluargaku ini itu. Dilepas lagi sama Abu Hurairah. Kesian, orang tuh kadang-kala kesian jemaah. Antum tuh kadang-kala dibohongin orang itu pandai berakting. Ya Allah, anak ini, ibu anak masuk rumah sakit, anak butuh uang sekarang, kesian ibu anak. Allah Akbar, antum langsung keluarkan dompet, fadhal. Dia sampai keluar, alhamdulillah. Iya bohong teman. Nggak ada. Ini temannya Abu Hurairah ini seperti itu. Besoknya Nabi tanya lagi, ma fa'ala asiruka? Atau temanmu tuh ngapain tadi? Iya dia ngambil lagi Nabi SAW. Tapi dia ngomong kayak gitu, no, nanti malam balik lagi dia tadi. Kemudian hari ketiga ditangkap sama orang. Sudah nggak ada lagi, engkau sudah 3 kali. Harus aku bawa engkau kepada Nabi SAW. Kata dia, janganlah. Aku akan ajarkan kepada engkau sebuah amalan. U'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat untukmu dengan membaca ayat tersebut. Qultu ma huwa? Apa yang harus aku baca? Qala idza awaita ila firashika. Kalau engkau berangkat ke tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat. Engkau baca sampai selesai. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid. Engkau itu akan ada yang menjagamu dari Allah.
Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Syaitan itu tidak akan mendekatimu sampai subuh. Yang jadi masalah jemaah, syaitan ini kadangkala hafal ayat kursi. Ada orang di ruqyah pakai ayat kursi. Kata syaitan, sampai selesai, Allahu Akbar. Gimana ngusir syaitan yang hafal ayat kursi? Pagi harinya, laporan Abu Hurairah. Qultu ya Rasulullah, dia tadi malam itu aku lepas lagi karena ngajarkan sebuah amalan kepada aku. Ya, aku kemudian lepas dia. Apa amalannya? Cerita itu amalannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, amma innahu qad sadaqaka. Dia itu jujur, benar yang dia omongkan. Wa huwa kadzub, tapi dia itu pendusta. Ini sebuah kaidah penting, bahwa orang yang pendusta kadangkala dia jujur, tapi aslinya dia pendusta. Oleh karena itu, kalau ada orang fasik membawa berita, kita tolak apa kita cross check? Cross check. Bisa jadi benar jemaah. Kita nggak boleh terima, dan kita tidak boleh tolak. Oh fulan, aduh fulan nggak benar. Kata Allah, fatabayyanu. Maka cari tahu kebenaran apa yang dia sampaikan. Di sini Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi menyebutkan, ta'lam man tukhatib mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Engkau tahu siapa yang engkau ajak ngobrol selama 3 malam itu? Qala la. Qala dzaka syaitan. Itu syaitan. Allahu Akbar. Bisa jadi antum kadangkala duduk di warung ngobrol setan. Bisa jadi jemaah, kita nggak tahu. Di sini diceritakan dia bisa menyamar. Maka kita dianjurkan untuk baca kalau mau tidur. Bapak-bapak kalau mau tidur sekali-kali barengin anaknya. Makanya kalau pulang kerja jangan malam-malam. Datang anaknya udah pada tidur. Kesian anak umur 5 tahun nggak hafal ayat kursi, 7 tahun nggak hafal ayat kursi. Anak itu nggak salah. Yang salah siapa? Bapak sama ibu. Oh enggak Ustaz, afwan Ustaz, ibunya ini Ustaz yang nggak pernah ngajarin. Pertanyaannya, siapa yang milih itu ibu? Bapaknya yang salah, tetap bapaknya jemaah. Maka tolong antum perhatikan, karena ini supaya dijaga sama Allah. Bangun di pagi hari, antum selamat dari godaan syaitan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dianjurkan dibaca di pagi dan di petang hari. Pagi antum baca, dan sekarang ini habis asar antum baca lagi. Ubay bin Ka'ab kana lahu jurnun min tamr. Ubay ini punya tempatnya ngumpulin kurma. Kalau di Indonesia yang dikumpulin apa? Biasanya beras. Itu kurma yang dikumpulin. Fakana yanqus, dilihat kurmanya ini berkurang. Antum ingat dulu beras di rumah kita waktu anak SD, itu ada jin pencuri beras. Antum tahu nggak? Ada yang namanya dulu disebut babi ngepet. Iya. Nanti ketawa. Pernah ketemu? Nanti coba pulang dari sini mungkin ketemu. Itu beras berkurang. Ana tahu. Ibu Ana waktu itu, Syafiq, ini beras berkurang terus. Di zamannya itu yang berkurang itu kurma. Ini disebutkan kurmanya berkurang terus. Dilihat, faharasahu dzata lailatin. Maka dijaga satu hari sama Ubay bin Ka'ab. Dijaga. Dilihat dari jauh. Fa idza huwa bidabatin shibhil ghulamil muhtalim. Tahu-tahu datang seperti binatang yang besarnya seperti anak yang sudah baligh. Datang jemaah. Fasallama alaihi.
Ubay mengucapkan salam, Assalamualaikum. Itu binatang ngomong Waalaikumsalam. Jangan. Ini hadisnya sahih, anak nggak bohong. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan Syekh Albani. Faqala ma anta jinniyun am insi? Kamu ini apa? Manusia apa jin? Apa kata dia? Jinni. Saya jin, kata dia. Antum kira-kira ketemu kayak gitu? Masih di tempat itu ya? Jin. Qala fanawilni yadak. Coba aku mau salaman, aku mau lihat tanganmu. Fanawalahu yadahu. Dikasihkan tangannya. Fa idza yaduhu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Dilihat tangannya anjing. Bulunya anjing. Qala hadza khalqul jin. Seperti ini rupanya jin diciptakan sama Allah. Qala qad alimatil jin annama fihim rajulun ashadd min. Jin tuh tahu nggak ada orang yang lebih parah dari aku. Rupanya kayak gini. Qala fama ja'a bika. Terus kenapa kamu datang sekarang? Apa kata jinnya? Qala balaghana annaka tuhibbus sadaqah. Kita ini dapat berita kamu suka sedekah. Fajikna nusibu min ta'amika. Makanya kami datang ambil makananmu itu, karena kami dengar kamu suka sedekah. Jujur dia jawab. Fama yunjina minkum. Terus apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian, supaya kalian tidak ganggu kami, tidak ngambil barang kami seperti ini? Qala hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Jinnya tahu jemaah. Ini nih ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tuh. Man qalaha hina yumsi. Katanya jin, barang siapa yang membaca itu ketika sore hari, ujira minha hatta yusbih. Sampai pagi dia akan dijaga, diselamatkan. Wa man qalaha hina yusbih ujira minha hatta yumsi. Yang baca di pagi hari, dia akan dijaga dari kita sampai sore hari. Kira-kira Ubay percaya nggak dengan ucapan jin? Cross check. Falamma asbaha ata Rasulullah SAW. Pagi harinya datang jumpai Nabi SAW. Itu kejadian pertama sama Abu Hurairah. Ini sama Ubay bin Ka'ab. Dia datang, ya Rasulullah, tuh ada kejadian kayak gini. Faqala sadaqal khabith. Iya, orang yang bukan orang ya, tuh yang menjijikkan itu jujur omongan. Benar yang dia bicarakan. Artinya di sini kita kembali menyampaikan bahwa kadang-kala orang ya yang pembohong itu bisa bicara benar. Maka hendaklah kita berhati-hati menerima berita sampai kita cross check kebenaran berita tersebut. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita akan berbicara tentang 10 kekuatan ayat kursi. Ibnu Katsir menyebutkan ayat kursi ini terdiri, satu ayat ini terdiri dari 10 jumlah, 10 kalimat yang sendiri-sendiri semacam. Cuma kita kan kadang-kadang bacanya langsung aja. Tahu-tahu sampai wahwal aliyul azim, alhamdulillah, selesai sudah. Alhamdulillah, insyaallah dijaga sama jin. Doa kita dikabulkan sama Allah dengan persyaratan. Yang pertama, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi SAW, berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan. Itu harus ada pada diri kita. Antum sudah dengar tuh keutamaan ayat kursi. Yakin gak kalau itu bisa menyelamatkan kita?
Ada yang malam hari baca ayat kursi malah digodain jin. Ustaz, ana baca ayat kursi, Ustaz, mimpi ana Allahulah. Itu selesai, Ustaz. Ada yang seperti itu bercerita. Antum harus yakin. Yang pertama yakin. Yang kedua, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh nggak ngabulkan doa yang asalnya dari hati yang lalai dan lupa. Jadi apa yang dia baca hanya sebuah huruf tanpa ada yang merasuk ke dalam hatinya. Itu jadi masalah, jemaah. Tatkala kita baca ayat kursi tapi setan terus godain kita. Antum bacanya nggak yakin, atau antum lupa juga baca. Maka coba kita sekarang satu persatu 10 yang disebutkan Ibnu Katsir. Jadi sebenarnya ada 2 ayat yang mengandung 10 kata ini. Tapi yang utama adalah ayat kursi. Siapa yang bisa memotong ayat kursi menjadi 10 kalimat? Akan kasih hadiah. Nah, satu. Ada mic enggak? Udah ada warisnya. Nah, fadhal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. 3. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. 4. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. 6. Wa sya'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. 7. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. 8. Wa huwal 'aliyyul 9. Kasih hadiah. Nah, anak ketika Ibnu Katsir mengucapkan itu, anak mulai hitung, kok 9 dapatnya ya. Ternyata beliau mengatakan yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Ini yang pertama. Hadiahnya kok nggak datang dari tadi? Hah? Naik lift terlalu tinggi memang, jangan. Sorry. Nanti antum datang 2 dapat hadiah, nanti datang ke panitia. Nah, Allahu la ilaha illa hadhi kalimatut tauhid, jamaah. Kunci surga itu la ilaha illallah, la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Nggak ada yang lainnya. Semua yang disembah oleh makhluk-makhluk yang kita lihat. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah mentari, ada yang minta keselamatan kepada lautan. Dia potong kerbau, dia berikan kepada lautan. Dia bawa buah-buahan, dia sesajikan kepada siapa? Na'udzubillah. Ingat, yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Syarat orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sebuah keyakinan antum ketika membaca itu. Allahu la ilaha illahu. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak yang berhak mendapatkan pengabdian kita, rasa takut kita, tawakal kita, harapan kita kecuali huwallah. Hanya Allah Jalla Jalaluhu yang berhak mendapatkan itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Maka jamaah, ketika antum memiliki masalah apapun masalahnya,
Siapapun yang antum hadapi, ingat Allahus Samad. Antum gantung semua harapan antum sama Allah. Karena kadangkala orang yang punya masalah malah jauh sama Allah. Punya utang, larinya bagaimana menggandakan uang. Astagfirullahaladzim. Dan itu masih ada jemaah. Ada nggak? Siapa yang pernah menggandakan uang, anak kasih hadiah. Nggak apa-apa jemaah. Yang pernah ikut, artinya dia punya masalah, kemudian diajak temennya untuk menggandakan uang. Angkat tangan. Hah? Orang tua kasih mic dulu. Jadi berapa duitnya? Kasih. Penasaran gitu. Prosesnya gimana tuh? Semoga bukan aib jasa jadi pelajaran buat semua. Nah, pelajaran buat semuanya. Ya, persis seperti saya sampaikan, orang tua terlibat hutang, usahanya lagi turun, kemudian juga jauh dari agama, sehingga mencarinya seperti itu, Ustaz. Terus ritualnya apa waktu itu? Antum masih ingat nggak? Kadang seperti itu, Ustaz, ya. Makanya dibilang jahil tuh secara logika nggak masuk akal, tapi nurut-nurut aja gitu, Ustaz. Jadi datanglah yang katanya orang pintar tersebut, Nah, datang ke rumah, menjanjikan ini dan itu, kemudian dicoba test case, Ustaz. Di test case, siapkan beberapa uang, lupa jumlahnya. Untuk tahap awal dimasukkan ke sebuah wadah, kemudian berhasillah muncul jumlah yang lebih, Ustaz. Masya Allah. Anak lupanya anak nggak tandain saat uang itu, Ustaz. Oke. Harusnya kan ditandain sebetulnya. Nah, ya, efek psikologisnya kan jadi merasa percaya, oh bisa tuh. Nah, Dari mungkin dari 1 juta jadi 2 juta. Padahal kan teori ekonomi itu modal si dukunya, Ustaz. modal si dukunnya. Oh betul dia, Masya Allah. Jadi dia modal 2 juta gitu. Jadi misalnya orang tuanya nyimpan 1 juta, keluar di 2 juta. Nah, dengan satu kali trik itu kan timbul rasa percaya dan sebagainya. Nah, sehingga ditentukanlah sebuah hari di mana nanti akan dilakukan ritual tersebut. Jadi dia minta tolong siapkan satu ruangan di rumah yang bisa dikunci, kemudian siapkan satu kotak dan tutupnya dan lain sebagainya. Nah, sebagainya ini dilakukanlah ritual tersebut karena nggak boleh masuk, Sir. Subhanallah. Orang tua yang melakukan. Ya, akhirnya entah berapa jumlah yang orang tua setorkan, saat itu cuma bisa diam walaupun di dalam hati gelisah gitu kan. Akhirnya orang tua melakukan sebuah ritual tersebut dengan syarat-syaratnya. Ya seperti saat pada Kalian dapat duit nggak? Iya. Ini pertanyaannya. Ya, jelas juga. Jadi siapkan ayam hitam dan sebagainya, ditentukan hari, dikunci, disiapkan wangi-wangian yang orang dulu kan kental dengan wangi-wangian, setelah dikunci nggak boleh dibuka hingga hari yang ditentukan gitu. Nah, ini dukunnya pergi, kita nurut-nurut aja, nggak berani masuk dan sebagainya. Pada dalam hati itu ada pingin sekali masuk, cuma ikut ke orang tua dan sebagainya. Ketika hari ditentukan tiba, dibuka ya nggak ada apa-apa, cuma oh ada uang atasnya aja, Ustaz, bawahnya kertas. Subhanallah. Dan itulah awal mula terjadi tragedi berikutnya. Orang tua drop, secara psikis juga drop. Kemudian mohon doanya, Ustaz, hingga sekarang ibu meninggalkan sholat sekali. Allah. Hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Itu kewajiban antum untuk berdakwah. Ya, kita doakan ibu saudara kita, semoga Allah memberikan hidayah, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Kenapa kok minta kepada selain Allah? Kita tuh kalau ngomong ya Allah, Allah dengar. Allah tuh tahu dengan jumlah debu yang sedang berterbang di Jakarta ini. Allah tahu dengan jumlah bensin yang dipakai oleh kendaraan Jakarta ini. Lalu kita nggak minta sama Allah. Maka ingat, tiada yang berhak disembah kecuali hanya Dia, dan Dia itu Esa. Al-Hayyul Qayyum. Dialah yang maha hidup, Dialah yang menegakkan segala-galanya. Semuanya bisa berdiri ini, bumi ini bisa bertahan seperti ini karena apa? Huwal Hayyul Qayyum.
Dan yang kedua, jemaah, semua ciptaan Allah itu butuh sama Allah, semuanya. Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh antum datang kajian ke sini, duduk di sini, nggak butuh. Allah nggak butuh ketika azan dikumandangkan antum tinggalkan pekerjaan antum. Allah nggak butuh antum berangkat haji. Ratusan juta dikeluarkan, antum pikir Allah butuh sama duit antum? Al-Hayyul Qayyum. Semuanya butuh sama Allah Subhanahu wa taala. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau kalian semua kafir, semuanya yang di bumi ini kafir, Allah tuh gak butuh sama antum. Maka tolong ketika baca ini Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup. Hidup kita karena Allah memberikan izin kita untuk hidup. Turun dari sini kadangkala seorang ditelepon, ibumu meninggal, ayahmu meninggal, pamanmu meninggal, saudaramu meninggal. Terus tiap hari jemaah. Kalau mau dikumpulkan pengumuman kematian setiap harinya, mungkin 24 jam tidak akan pernah berhenti orang mati. Di Jakarta saja. Gimana dengan di Indonesia? Di surat Rum ayat 25 Allah mengatakan, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, nih langit bisa tegak jemaah, itu karena Allah yang jagain, karena Allah yang memerintahkan jemaah. Bumi ini bisa seperti ini, wallahi jemaah, ana pernah baca tentang isi perut bumi ini. Ana baca, ya Allah, menakutkan sekali. Bagaimana ada sebuah benda yang sangat panas sekali, yang puluhan kali atau ribuan kali mungkin panasnya. Bukan ribuan kali, disebutkan 2700 derajat Celcius. Dan itu jaraknya nggak jauh dari kita. Kok bisa kita hidup tenang di sini? Karena kita punya Allah. Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tuh sempurna, nggak ada kekurangan di sisi Allah. Allah itu ngantuk tidak, apalagi tidur. Kenapa kadangkala terjadi pencurian, pencurinya nggak ketahuan, CCTV-nya mati, itu kadangkala terjadi. Perampok, satpamnya diikat, sehingga akhirnya terjadilah perampokan. Tapi di muka bumi ini tidak ada satupun peristiwa kecuali Allah mengawasinya, Allah melihatnya, kebaikan atau kezaliman. Oleh karena itu Allah mengatakan, innallaha kana alaikum raqiba. Allah tuh senantiasa mengawasin kalian. Allah tuh nggak pernah tidur. Biasanya orang kalau lagi susah dizalimin orang, dia mengatakan Allah itu nggak tidur. Betul. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah tuh nggak pernah tidur. Nggak pantas Allah tidur. Gimana pencipta? Al-Hayyul Qayyum. Enggak, dia nggak tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah yang mengangkat timbangan dan merendahkan. Hari ini ada orang yang Allah angkat jadi pejabat sampai tinggi, besok Allah jatuhkan. Tahu-tahu ada yang di PHK. Allah tuh sama. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah itu ngatur urusan dunia. Yarfa'u ilaihi amalan nahar qabla amalil lail. Amal siang hari ini sore hari ini diangkat nih.
Sebelum amalan malam, amalan siang sudah diangkat, dilaporkan kepada Allah. Pertanyaannya yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, kira-kira dari tadi pagi sampai sore, amal kebajikan apa yang diangkat kepada Allah SWT, dan dosa apa yang kita lakukan? Hijabuhun nur, lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Hijabnya Allah itu cahaya, atau fi riwayatin nar, kalau dibuka semua akan terbakar. Tidur, antum zalimin saya, Allah tuh nggak tidur, yakin. Antum tinggal minta sama Allah SWT. Apalagi kalau antum dizalimi. Salah satu doa yang dikabulkan sama Allah adalah doa orang yang dizalimin. Tapi jangan mau dizalimin. Ana nunggu dizalimin, Ustaz. Kok jangan. Antum tidak. Artinya kita minta al-afiyah. Salullah al-afiyah, mintalah keselamatan. Tidak dizalimin orang dan tidak menzalimin orang. Doa orang untuk keluar rumahnya, ada doa orang keluar rumah supaya minta tidak dizalimin. Siapa yang hafal? Nah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhal au yujhal alayya. Dapat hadiah. Belum datang lagi hadiah. Mudah-mudahan antum tidak dizolimin sama panitia. Soalnya kalau panitia cuma janji doang, zalim, doanya mustajab. Itu doa orang keluar rumah. Kita kadang-kadang merasa aman, jamaah. Oh, alhamdulillah mobil baru, Ustaz. Starter insyaallah langsung hidup. Antum nggak tahu di tengah jalan ada paku, ada apa, nggak sampai antum. Coba minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai aku tersesat atau disesatkan, ya Allah. Jangan sampai aku terpeleset atau dipelesetkan, ya Allah. Jangan sampai aku berbuat zalim atau aku dizalimi. Jangan sampai aku berbuat kebodohan atau aku dibodoh-bodohin sama orang. Di sini ketika orang dizalimi, dia ingat Allah nggak pernah tidur. Tenang hidup kita, ada hitungannya semua. Kayak tadi cerita bagaimana tuh dukun bawa fulusnya. Entah bagaimana kehidupan dukun itu, yang jelas Allah tidak pernah tidur. Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini bicara kepemilikan. Manusia itu paling suka mengatakan ini milikku. Ini gedung ini milikku. Itu tanah milikku. Itu rumah juga milikku. Itu mobil juga milikku. La. Engkau nggak punya apa-apa. Engkau harus sadar. Kalau bicara milik, ya mungkin kau punya surat itu. Tapi kalau engkau mati, selesai. Langsung berpindah kepada milik ahli waris. Ahli warisnya mati, lagi ke ahli warisnya. Kita nggak punya apa-apa. Makanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah yang di langit-langit itu 7 lapis dan yang di bumi milik Allah. Antum pikir Indonesia ini milik Indonesia? Ada yang mengatakan bumi pertiwi. Bukan. Ini buminya Allah. Pertiwi nggak punya bumi. Iya jemaah. Antum harus tahu. Kita nih ada bahasa-bahasa yang mengandung kesyirikan. Ketika mengatakan bumi pertiwi, pertiwi itu siapa? Dewi bumi. Itu diyakini. Antum lihat pertiwi, kalau baca di sejarah Buddha atau Hindi disebutkan pertiwi itu adalah seorang dewi yang diyakini memiliki bumi. Na'udzubillah, ini bukan kesyirikan. Ini syirik fil rububiyah. Syirik dalam urusan rububiyah ketika beranggapan ada pemilik selain Allah Jalla Jalaluhu. Ada penguasa di bumi ini selain Allah SWT. Maka bumi ini bukan bumi
Seperti buminya siapa? Allah. Dari mana antum mengatakan itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Afwan, bukan cuma Indonesia loh Mas yang punyanya Allah. Malaysia juga punyanya Allah. Terus ya semuanya punya Allah. Ketika orang-orang nggak mau hijrah di kota Mekah, mereka nggak mau hijrah pada waktu itu, merasa kesulitan hijrah. Apa kata Allah? Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas, bukan cuma tempat tinggalmu. Jangan berpikir ada orang yang tidak mau hijrah karena berasa, ana nanti makan apa Ustaz? Ana di sini kerja udah dulu, ana nggak tahu kerjaan yang lainnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan takut Mas, yang punya gedung ini itu yang punya gedung yang sana. Antum lihat gedung di sebelah, kira-kira kalau gedung itu goyang-goyang kemudian ambruk, pemiliknya bisa megangin coba. Pegangin supaya nggak ambruk, pegangin. Nggak ada, karena kita nggak punya apa-apa. Mobil-mobil yang bagus itu juga milik Allah. Islam menghargai hak kepemilikan di dunia. Artinya antum punya mobil, ya sudah, mobil antum. Tapi ingat, nggak lama antum pakai. Hak pakailah. Hak guna pakai. Ada SHM sama HGB. Sebenarnya semuanya itu HGB. Semuanya HGB. Antum cuma berhak memakai. Sampai kapan saya boleh pakai tanah ini? Ya, sampai mati lah, nggak apa-apa. Mati sudah, nggak punya hak guna pakai. Semuanya hak guna pakai. Ketika anak ke Palu, ke Lombok, kita bangun di sana yang namanya huntara, hunian sementara. Pertanyaannya, rumah antum hunian sementara apa enggak? Sama, huntara juga. Ada apa bagus-bagus? Di sana bikin huntara, Masya Allah, 5 juta jadi. Jadi anak heran kalau masih ada orang yang kredit rumah tuh. Antum kayaknya berangkat ke Palu. 5 juta punya rumah antum. Huntara, iya. Kan hunian sementara, sama di Jakarta, sama-sama huntara. Cuma beda bahannya doang. Kembali ketika antum baca ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Berapa banyak orang tua yang Masya Allah berharap pulang berjumpa dengan anaknya. Allahu Akbar, anaknya masuk ke kolam ikan dan mati. Karena antum nggak punya apa-apa. Di surat Maryam ayat 93 sampai 95 Allah mengatakan, in kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan bumi itu hambanya Allah, abdinya Allah. Mau raja tetap abdinya Allah, mau presiden ingat dia abdinya Allah, mau gubernur abdinya Allah, mau jadi kapolri abdinya Allah, mau jadi kapolda abdinya Allah, mau jadi bos antum tetap abdinya Allah. Allah mau bikin kaki antum putus. Mana melihat di rumah sakit, ya Allah ya, Ana masuk ke ruang yang buat orang-orang yang habis tabrakan, yang semuanya masih koma. Ada yang kepalanya harus dibelah, ada yang hanya ada suara dari sini. Ana ketika, ya Allah, kita nih hambanya Allah. Allah mau berbuat apa saja, tinggal kun fayakun, selesai. Laqad ahsahum wa addahum adda. Semuanya Allah catat. Allah hitung ada berapa jumlah hamba Allah. Allah tahu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti antum akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sendirian. Antum kabur dari istri antum, punya anak 10, antum akan menghadap Allah sendirian. Antum bos punya anak buah 8.000, antum akan menghadap Allah sendirian. Maka persiapkan
Jadi sekali lagi kalau baca ayat kursi, ini loh yang menjadikan ayat kursi ayat yang paling dicintai Allah, ayat paling mulia. Salah satunya adanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia. Disebutkan yang tadi. Yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita dianjurkan baca doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni li nafsi tarfat. Ya Allah, jangan engkau buat aku bergantung sama diriku walaupun sekejap mata. Jangan ya Allah, sekejap mata jangan. Maka di sini seorang hamba jangan pernah menunjukkan kemampuan dia untuk berbuat. Oh, saya bisa. Allahu Akbar. Kamu nggak bisa, yang bisa Allah. Iya, yang bisa Allah. Ana berusaha, kalau Allah bantu baru bisa. Maka kalau antum dengar azan, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa jawab antum? La haula wala quwwata illa billah. Antum gak mau, oh sehat, bisa berangkat ke masjid. Tengah jalan ditabrak, gak pernah ke masjid. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Nggak ada kecuali dengan izin Allah. Jadi ketika antum mengatakan, Ustaz jangan lupa Ustaz ya, kalau masuk surga dulu ingat sama anak. Kita nggak tahu masuk surga apa enggak, dan nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Antum minta syafaat kepada Allah Jalla Jalla. Allah mengatakan di surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Tuh, berapa banyak malaikat-malaikat di langit yang nggak bisa ngasih syafaat. Tuh, malaikat nggak bisa ngasih syafaat. Illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Kecuali Allah kasih izin. Allah yang berkehendak. Buat siapa? Buat orang yang Allah ridhai. Nabi kita Muhammad SAW bisa kasih syafaat? Nggak bisa kecuali dikasih izin Allah. Artinya yang punya syafaat itu siapa? Allah. Nabi dikasih izin baru bisa kasih syafaat. Ingat ketika di padang mahsyar, bagaimana ketika umat manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kata Nabi Isa, engkau berangkat ke Muhammad SAW. Nabi mengatakan, analaha, ini milikku ini, kata Nabi SAW. Tapi apakah langsung bisa memberikan syafaat? La. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'ati tahtal arsh. Aku datang ke bawah arsh. Fa'akhiru sajidan. Lalu aku sujud di sana. Fayada'uni masya'allah ayyada'ani. Maka aku dibiarkan sujud lama sama Allah. Aku puji Allah, aku sanjung Allah. Aku nggak ngangkat kepala. Sampai pada akhirnya Allah mengatakan, Ifa ra'sak. Sekarang engkau angkat kepalamu. Wa qul tusma. Silahkan kau bicara. Ucapanmu akan didengarkan. Washfa' tushaffa. Silahkan kau kasih syafaat. Syafaatmu akan diterima. Maka kalau mau minta syafaat, mintanya sama Allah. Dia yang punya syafaat. Lewat siapa? Lewat siapa aja ya Allah. Sohib bisa memberikan syafaat? Bisa. Ada orang yang masuk surga, dia cari temannya, ya Allah mana fulan yang biasa datang kajian sama aku. Oh ternyata amalannya nggak cukup untuk masuk surga tanpa azab. Dia masuk neraka dahulu. Lalu dia mohon, ya Allah, dikasih izin sama Allah, baru bisa memberikan syafaat. Yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tuh tahu dengan masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Allah tuh tahu. Kita perlu takut jemaah. Ketika kita kerja di sebuah perusahaan, Masya Allah, Anda lihat sebagian udah mulai merem-merem. Nggak dikasih kopi Bang Ahmad.
Itu Allah tahu. Kalau bicara Allah tahu isi hati kita. Kita sekarang sedang menyimpan kedengkian. Iya, Allah tahu. Kita menyimpan iri. Iya, Allah tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi bulan depan dengan diri kita. Terus tugas kita, ya serahkan sama Allah. Orang itu ketika dia beriman dengan takdir, Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah tuh tahu dengan yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Bagaimana nanti kejadiannya Allah itu tahu. Anak punya saudara, dia punya anak, subhanallah, dijanin ibunya, divonis apa? Tukso. Tukso. Apa tukso itu? Nggak ada virus ya? Yang tulang kepalanya katanya gimana? Dia berangkat ke seorang, dia kata dokter sudah gugurkan sudah. Gimana sudah? Kesian cacat nanti anaknya lahir, macam-macam. Datang ke seorang dokter muslim. Nih, kalau dokter punya ilmu, apa kata dokter ini? Ya biarkan. Terus gimana dok? Kan Allah yang nyiptakan itu. Kenapa engkau mau keluarkan? Apa hakmu mengeluarkan itu anak? Apa hakmu? Allah bisa bikin anak itu sempurna keluar nanti kalau Allah berkehendak. Tapi ini dokter vonis gini kayak gitu macam-macam. Akhirnya dia berangkat ke dokter, cari dokter alternatif. Kata dokter, insya Allah kalau Allah berkehendak bisa. Subhanallah, lahir sempurna anaknya jamaah. Kita tak percaya sama Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang ketujuh, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tuh, nggak ada yang tahu dengan ilmu Allah. Nggak ada yang tahu dengan yang gaib kecuali yang Allah kasih tahu. Apakah Nabi SAW tahu dengan yang gaib? Beliau mengatakan la. Beliau nggak tahu kecuali yang Allah kasih tahu, bakal terjadi kayak gini, bakal terjadi kayak gini. Kata Allah mengatakan kepadanya, walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu yang gaib aku akan banyak berbuat baik. Nabi SAW nggak tahu kalau di perang Uhud itu para sahabat akan melanggar perintahnya. Nabi nggak tahu kalau di perang Uhud beliau akan patah kakinya. Nggak tahu Nabi akan patah giginya. Sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak tahu. Nggak tahu kalau Hamzah akan terbunuh, nggak tahu. Maka kalau ada orang mengatakan, lihat tangannya, oh insya Allah insya Allah apa? Ya insya Allah lah. Maka nggak ada yang tahu dengan masa depan kita. Ada orang yang mungkin pernikahannya hanya berumur 2 hari. Wallahi jemaah. Ada orang nikah umur 6 hari cerai. Ada orang yang dipikir kayaknya anak mau cerai, ternyata sampai mati. Nggak ada yang tahu dengan yang lain. Karena muncul di masyarakat kalau mau nikah itu lihat tanggal. Tanggal lahir, aduh nggak cocok. Ini bisa bercerai 2 bulan. Tahu dari mana tuh? Ini bicara masa depannya Pak. Ternyata betul 2 bulan cerai. Anak kasih tahu kan? Itu kayak dukun yang tadi jemaah. Ketika tepat, oh dia kabar, oh betul yang anak sampaikan. Jadi dulu waktu anak pesantren itu ada seorang penjaga marbot masjid. Dia itu kedatangan orang pasien. Ustaz, datang pasien ke rumah. Ayolah Pak, kasih obat apa saja. Aduh, anak belikan obat apalah Ustaz. Anak kasih bismillah. Kayaknya insya Allah sembuh ini kata dia. Alhamdulillah Ustaz, sembuh Ustaz. Besoknya bawa pisang, dia apa. Padahal anak gak ngobatin apa-apa.
Kemudian datang orang lain, Ustaz. Ya Allah, sakitnya parah banget, Ustaz. Anak ngomong, ya Allah, ini kayaknya mau meninggal dunia. Dan ternyata besok meninggal, jemaah. Jadi dia nggak tahu dengan yang gaib, jemaah. Hanya mengira-ngira. Allah sebut, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan na'udzubillah, banyak orang jadi paranormal. Dan biasanya penguasa-penguasa itu punya paranormal. Dari sejak zamannya Fir'aun. Sampai teman-teman di Afrika cerita, nanti tahu kita itu punya presiden-presiden itu ternyata punya apa istilahnya? Dukun, penasehat spiritual atau apa di Afrika sih. Dan punya ustadz. Kata dia, ustadznya suruh buka kajian doang. Habis itu suruh pulang ustadz. Nanti urusannya dia sama dukun-dukunnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi. Antum nggak yakin nih Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nggak ada yang tahu. Kecuali orang yang Allah kasih tahu. Siapa? Para nabi. Dikasih tahu nggak semuanya, hanya beberapa. Apakah Nabi tahu dengan semua orang munafik di Madinah? Enggak. Dikasih tahu beberapa, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Enggak semuanya dikasih tahu. Yang ke-8, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Allah, luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi, jemaah. Apa kursi? Ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan ilmu Allah. Tapi dalam riwayat lain mengatakan al-kursi maudhi'ul qadamain. Ibnu Katsir menyebutkan yang disebut kursi adalah tempat kedua telapak kaki. Itu luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana dengan besarnya Allah Jalla Jalaluhu? Ingat, laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang menyerupai Allah. Tapi Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah Maha Besar. Itu besarnya kursi. Apa artinya kursi? Maudhi'ul qadamain. Tempat kedua telapak kaki. Ini diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas juga seperti itu. Ada riwayat yang lain mengatakan ilmuhu. Besarnya jangan ditanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dzar, "Walladzi nafsi biyadihi, mas samawati sab'u wal arduna sab'u 'inda al-kursi illa ka halaqatin mulqatin bi ardi falah." Engkau tahu langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis dibandingkan dengan besarnya kursi itu seperti ya halaqah, cincin atau gelang yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Wa inna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falah 'ala tilkal halaqah. Kalau bicara arsy-nya Allah lagi, Allah seperti besarnya padang pasir itu dibandingkan dengan cincin tadi. Itu seperti kursi. Maka kita percaya. Yang ke-9, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tuh jagainnya, menjaga langit dan bumi nggak berat, jamaah. Tidak memberatkan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau kita bicara keagungan Allah, ada orang disuruh jaga kota Jakarta, aduh ruwetnya. Langit dan bumi ini itu tidak memberatkan Allah sama sekali. Itu satu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari pengawasan Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak tercatat. Ingat, semuanya butuh sama Allah. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah yang maha terpuji, Allah yang maha kaya. Al-fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa Allah kehendaki. Allah tidak ditanya kenapa Allah melakukan ini, kenapa kok Allah bikin tsunami, kenapa kok Allah bikin gunung meletus. Allah tidak ditanya. Dia yang punya. Antum yang ditanya. Kenapa antum berbuat dosa yang membuat Allah itu marah? Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wa huwal aliyul azim. Allah tuh yang maha tinggi.
Kita percaya Allah ada di atas. Di atas sana. Allah nggak butuh dengan tempat. Nah, tapi Allah ada di atas. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah yang Maha Pengasih, yang berada tinggi di atas arsy-Nya. Dan hati kita nggak bisa pungkirin. Orang-orang kalau secara fitrah, kalau punya masalah, aduh Ustaz, tergantung yang di atas sudah. Iya. Dia maksudnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir, Allah yang Maha Besar. Maka jemaah, sifat-sifat Allah ini kita tetapkan tanpa kita mengatakan bagaimana, tanpa kita menyamakan dengan makhluknya. Nggak boleh mujassimah yang mengatakan Allah seperti makhluknya, na'udzubillah min dzalik. Terus tanpa kita mentakwilkan, oh menurut ana maknanya ini, udahlah. Kalau menurut antum, mungkin menurut antum sama menurut ana beda. Tapi kata para ulama, amirruha kama ja'at, udah itu ayat-ayat sifat, udah engkau jalanin seperti datangnya seperti itu, kita percaya. Lawang para sahabat nggak pernah tanya macam-macam. Kenapa kemudian kita bertanya macam-macam? Ya, kita percayain hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Ingat, kalau baca ayat kursi, cobalah antum memotong jadi 10 memang. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard la syama ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Tinggi, dan kita meyakini hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Karena ana lihat matahari kok panas di sini. Memang nggak pakai horden. 15 menit. Astagfirullah, jemaah. Masa cuma dikasih waktu 15 menit sama panitia? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa benar jika kita setiap hari membaca ayat kursi sebanyak 41 kali bisa untuk menjaga rumah kita? Kenapa 41 kali? Kata Nabi, pagi sekali, sore sekali, mau tidur sekali, habis sholat sekali, selesai. Berarti berapa kali? 5 8 kali. Enggak usah 41 kali udah teruji, udah coba. Nah itu dia. Agama ini nggak pakai percobaan. Beda jamaah sama makanan. Makanan antum campur ini, ternyata lebih enak. Itu boleh. Tapi ibadah udah gitu datangnya dari Nabi, udah amalin. Jadi jangan kayak 41 kali, kecuali memang enggak Ustaz nggak tahu hadisnya itu ada Ustaz. Oh ya monggo kalau ada hadisnya, karena nggak tahu. Iya betul, kalau memang ada hadisnya. Tapi kalau oh ini pengalaman Ustaz, Ana sudah coba. Oh, agama ini bukan antum yang nyoba, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa mewakili untuk membaca ayat kursi buat kedua orang tua kita yang nggak paham tentang sunnah Ustaz, agar Allah melembutkan hati mereka? Mewakili, antum bukan mewakili, mungkin duduk sama orang tua, ya yuk baca ayat kursi. Karena terus terang jamaah, banyak orang tua kita mungkin yang memang nggak paham ayat kursi, baca Quran nggak paham, yang paham cuma ngitung furus. Iya, sampai anak ketemu orang buta huruf kaya raya,
Tapi kalau fulus bisa ngitung. Tapi alhamdulillah dia bisa ngaji. Dia buta huruf Latin. Ngaji dia bisa. Maka antum bagaimana bukan mewakili orang tua, tapi duduk sampai orang tua, ya yuk baca yuk, ikutin, mengajari. Insya Allah 10 hari sudah mulai hafal. Kalau tiap hari kita duduk sama orang tua. Dan pesan Allah buat yang punya orang tua, jangan ditinggal-tinggalin orang tua. Kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Khususnya orang tua yang jauh dari sunnah, apalagi non muslim, kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalian dampingi, kalian jadi sahib keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Maka kadang-kala ada teman-teman yang susah ngasih tahu orang tua. Antum tinggal di mana? Di Jakarta. Orang tua di Sorong, Ustaz. Jauh banget. Ketemu setahun sekali, Ustaz. Ya susah. Tapi kalau antum tiap hari kumpul sama orang tua, datang berjumpa dengan orang tua, duduk baca Al-Quran di samping orang tua, terus makan bersama orang tua, bawa oleh-oleh buat orang tua, insya Allah orang tua akan lembut hatinya. Barakallahu fikum. Ustaz, bolehkah membaca zikir pagi petang dalam keadaan yang kurang khusyuk? Misalnya membaca zikir sambil mengawasi anak saya yang masih balita. Jazakallahu khairan. Tadi udah kita sampaikan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kecuali dari hati yang yakin akan dikabulkan dan dia menghayati apa yang dia baca. Kalau antum baca zikir sambil menjaga anak nggak apa-apa, tapi usahakan hadir makna-makna dari apa yang antum baca. Antum coba ketika baca qul a'udzu birabbil falaq, Allahu akbar jemaah. Itu antum hayati, antum merasa aman jemaah. Antum ini sedang minta tolong sama Allah. Seperti antum punya masalah, kemudian antum ngasih tahu fulan, anak punya masalah ini. Lalu fulan mengatakan beres. Antum tenang. Gimana ketika antum mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan semua yang diciptakan Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kegelapan malam nih kalau udah datang. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Dari perempuan-perempuan yang sihir, yang takut dengan sihir, baca. Dari orang hasad kita selamat. Cuma kebanyakan kita baca itu sebagai wirid. Yang penting targetnya selesai. Alhamdulillah. Allahumma samad. Lam yalid lam yulad. Tunggu. Tinggal 2 lagi. Yang penting itu hadirnya hati antum di sana. Khususkan waktu jemaah, khususkan waktu untuk baca zikir tersebut. Kalau perlu antum naik mobil, berhentikan mobilnya. Nah, duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca doa. Waduh, macet nanti Ustaz. Ya sudah, kalau pas macet antum baca. Kesempatan. Kekhusyuan itu terbukti antum khusyuk itu kalau antum sampai di bel sama yang di belakang. Oh, berarti antum khusyuk main HP. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana hukumnya memajang tulisan ayat kursi di dinding rumah? Yang pertama, ayat itu diturunkan bukan untuk dipajang. Alhamdulillah Ustaz, anak sudah beli 3 juta Ustaz. Anak pasang di rumah. Insya Allah setannya nggak masuk. Nabi itu suruh baca, bukan suruh pajang. Kan suruh baca. Iblis juga kan iblisnya. Setannya ngomong apa sama Ubay? Baca pagi dan petang. Ustaz, anak 24 jam anak taruh, nggak anak turunkan. Tapi antum nggak baca. Maka bicara memajang ayat-ayat Allah, para ulama memakruhkannya. Apalagi kalau nggak bisa dibaca. Karena berapa banyak ayat kursi modelnya kayak kaligrafi muter-muter. Antum mana Al-Hayyul Qayyum? Tunggu ana lihat. Wallahi jemaah. Kadang-kadang kenapa? Tujuannya itu ingat, bukan untuk hiasan, tapi untuk diamalkan. Boleh antum pajang ayat kursi ditaruh, memang untuk dibaca. Anak saya taruh di sini supaya tamu yang duduk baca. Anak kasih artinya. Berarti kan memang untuk pengajaran, untuk dibaca, bukan untuk dipajang.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, seperti diberikan penyakit menahun, lama manakah surat yang lebih utama? Menahun atau lama? Manakah surat yang lebih utama untuk dibaca? Ruqyah diri, 3 qul atau ayat kursi? Apa kelebihan masing-masing? Semuanya dibaca. Semuanya dibaca. Ayat kursi dibaca, qul huwallahu ahad dibaca, qul a'udzu bil falaq dibaca, qul a'udzu bin nas dibaca, tabarok dibaca. Antum baca. Al-Quran ini secara keseluruhan adalah syifa. Tapi memang tadi Anda sampaikan sebagian ayat itu lebih baik daripada ayat yang lainnya, sebagian surat lebih utama dari surat yang lainnya. Barakallahu fikum. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa, amalan apa yang kita lakukan agar hajat kita segera terkabul? Maunya segera. Manusia itu kalau dikasih ujian terus kasih nikmat, lupa sama Allah SWT. Lupa. Maka yang pertama, makan yang halal. Kalau ingin doanya dikabulkan sama Allah SWT. Yang kedua, jangan menyimpan dendam sama orang lain, jangan menggolimin orang lain, untuk berusaha untuk berbuat baik. Karena berbuat baik sama orang lain ini juga bisa menjadi tawasul untuk doa dikabulkan. Ingat 3 orang dalam gua itu, mereka itu amal solehnya kepada orang lain apa kepada diri sendiri? Semuanya dia berbuat baik kepada orang lain. Yang satu berbakti sama orang tuanya, yang kedua kasih fulus kepada sepupunya dan dia tidak berzina akhirnya, yang ketiga memberikan harta itu kepada yang punya kambing itu, dia berikan semuanya. Maka banyak berbuat baik kepada orang lain. Kemudian setelah itu istighfar, karena istighfar ini membuka pintu-pintu rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tuh, kalian minta ampun, Allah ampuni. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirimkan kepada kalian air hujan yang turun pada kalian. Kalau turun hujan, baca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Nggak perlu aduh hujan lagi, jangan. Bisa jadi adab tuh hujan buat antum. Antum langsung mengatakan Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah mudah-mudahan hujan yang bermanfaat. Antum doa jadi bermanfaat buat orang. Maka istighfar tadi membuka pintu langit insyaallah jemaah. Apakah dengan setiap hari mengamalkan ayat kursi bisa membuat dilapangkan rezeki, dientengkan jodoh? Karena selama ini pengertian kebanyakan orang ayat kursi hanya digunakan untuk mengusir ketakutan karena setan atau karena kesurupan. Jamaah, ayat kursi ini lebih utama dari semua itu. Kalau antum mau minta rezeki, antum yakin Al-Hayyul Qayyum, baca. Cuma kadang-kadang tadi kita baca tidak hadir di diri kita. Ketika antum mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, oh milik Allah yang di langit dan di bumi. Kalau Allah mau kasih jodoh sama aku, 4 langsung dikasih sama Allah. Bisa nggak? Bisa. Antum cuma takut 1 aja dulu. Antum tumbuhkan keyakinan kalau Allah mampu memberikan itu, sehingga tenang. Jadi ayat ini diamalkan tadi untuk menjaga diri kita. Yang jelas ini ayat termulia jamaah. Maka antum baca, diselamatkan dari syaitan, berarti antum diselamatkan bukan dari jin-jin aja, dari godaan syaitan antum diselamatkan. Bisikan-bisikan buruk syaitan insyaallah antum diselamatkan dari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, bagaimana dengan suami yang rajin sholat tapi tidak mau atau tidak pernah mau membimbing atau menasihati anak dan istrinya dalam kebaikan?
apakah suami seperti itu karena gangguan jin? Dan apakah bisa dengan dibacakan ayat kursi? Iya jemaah. Iya, suami yang seperti ini mungkin berangkat dari ketidakfahaman dia dengan agama. Jadi para suami ingat, antum tuh komandan, antum nahkoda. Kalau kapal karam yang ditangkap siapa? Nahkodanya. Antum akan ditangkap. Maka tugas istri menghadapi suami kayak gini, mungkin dia belum paham. Maka duduk sama suami, bang, kita ini nggak paham bang, tolong dibimbing. Kalau memang tadi dia nggak bisa diajak ngomong, ya mungkin kemasukan jin. Tapi kalau dia biasa diajak komunikasi, ya diajak baca ayat kursi bersama. Mau tidur bang, jangan lupa baca ayat kursi bang. Bang, anak-anak kayaknya belum tidur bang, temenin bang baca ayat kursi, temenin baca ayat kursi. Barakallahu fikum. Adakah fadilah ayat kursi untuk seorang dalam mencari pendamping hidup? Jamaah. Tapi memang jamaah, fitnah terbesar buat kaum lelaki adalah wanita. Lelaki itu bisa hidup dia nggak bisa hidup afwan. Lelaki itu dia mau hidup di rumah yang bagus ya. Kalau antum punya gedung kayak gini, dikasih kunci antum, tapi sendirian, nggak boleh bawa orang ke dalamnya. Antum mau jamaah? Istri nggak boleh. Sudah antum keliling gedung dari atas ke bawah, kayak orang gila. Itulah Nabi Adam alaihissalam ketika masuk surga kesepian. Surga yang begitu indahnya, boleh makan semuanya, nikmati hidup di sana, tapi nggak dikasih pendamping hidup sama Allah, kesepian. Akhirnya Allah ciptakan Hawa. Kemudian Nabi Adam melihat Hawa, bangun toto ada Hawa. Man anti, kau siapa? Itu laki-laki biasanya kayak gitu. Kata Hawa, ana Hawa, khuliqtu min dil'ik. Aku Hawa yang diciptakan dari tulang rusukmu. Nabi Adam langsung merasakan kedamaian dan ketenangan jamaah. Maka kalau antum kepingin cepat jodohnya, amalkan ayat kursi itu seperti tiap hari diamalkan. Tambahin banyak-banyak istighfar. Yang banyak-banyak istighfar jamaah. Apa yang melatar belakangi turunnya ayat kursi? Apakah ada peristiwa tertentu? Wallahu a'lam. Ana baca di ayat kursi di mana di Ibnu Katsir tidak disebutkan di sana, atau ana yang nggak baca. Jika ada manusia yang telah dikirimkan makhluk halus oleh manusia lain dengan tujuan tertentu, apakah kita harus percaya? Jika memang adanya, apakah dengan amalan membaca ayat kursi akan hilang dengan izin Allah? Mohon pencerahannya Ustaz. Bisa jemaah, orang kirim sihir itu bisa. Yang seumur ana mungkin sering melihat dulu di kampung, mau maghrib itu banyak panah-panah jemaah. Kiriman-kiriman itu banyak. Pernah malam hari kita di pesantren, itu kira-kira jam 12-an, itu ada lampu terbang. Lampu apa? Lampu minyak itu terbang, kita lihat ya, sihir ada. Dan kita percaya dari zaman Nabi Musa alaihissalam ada, di masa Nabi alaihissalam ada penyihir-penyihir. Bahkan kita doanya wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ada yang buhul-buhul seperti itu. Sihir apa namanya, pengasih. Itu ada perempuan lewat tinggal diginikan jemaah, tahu-tahu noleh jemaah. Iya, ada sihir seperti itu. Maka tugas kita tadi baca, kita percaya adanya sihir, ada jin yang masuk ke tubuh kita. Iya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu ikut aliran darah, bisa masuk ke tubuh manusia. Makanya kita berusaha untuk berdoa. Dan ada kita punya teman dulu jemaah di Medina, dia itu tukang azan di Suriname. Akhirnya dia kalau dengar azan itu nggak bisa berdiri. Ternyata ada dukun yang kirim jin, ada ratusan jin di tubuh dia. Itu mungkin terjadi. Makanya baca doa.